adalah kebudayaan alam Minangkabau, ciptaan nenek moyang dari dulu kalanya yang diadakan di negeri tua Periangan Padang Panjang. Selanjutnya sampai berkembang pada 4 kecamatan, Periangan dan Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarap, dan Kecamatan Rambatan. Kita ketahui bahwa Pacu Jawi ini yang ada hanya 4 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Itu secara khusus, secara umumnya di dunia adalah salah satunya Pacu Jawi ini yang ada di sawah ini adalah di Kabupaten Tanah Datar. Dari nenek moyang kita dulu, Datu Tante Jogarano. Bajawi balang puntung, kedua Jawi balang kandai. Kalau balang puntung jantan, kalau balang kandai itu betina. Kemudian dikawinkan, macam-macam anaknya. Jadi balang puntung itu dikirim ke Senggalang, pisang itu diadu di lapangan. Kemudian baru ke Tanah Datar, ya, Jawi jantan. Jadi itu usulnya. Pacu Jawi seluruh Indonesia 2 macam. Yang pertama di Madura, tapi di Nagaring, enak. Yang kedua Pacu mereka satu di Tanah Datar. Dulu Pacu Jawi itu 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Periangan, itu tiap-tiap hari Rabu gelarannya. Yang kedua Kecamatan Rambatan juga tiap-tiap hari Rabu. Kecamatan Lima Kaum tiap-tiap hari Sabtu. Kecamatan Sungai Tarap hari Sabtu. Kecamatan Tanjung Ame dulu hari Senayan. Jadi sekarang di Tanjung Ame dah boleh habis. Jadi tinggal 4 kecamatan lagi. Mulainya untuk merencanakan sesuatu Pacu Jawi ini adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu mulai pertama dari Kecamatan Periangan dan berikutnya Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungai Tarap dan Rambatan. Musyawarah itu keputusan tertingginya adalah di badan Niniak Mama, arti penghulu-penghulu, baik pun di Jorong, baik pun di Nagari, baik pun di kecamatan. Sehingga disetujui oleh para Niniak Mama, maka dari itu baru Pacu Jawi ini dilanjutkan dengan secara hubungan pemerintahan dengan menempatkan izin dan sesuai dengan jadwal, maka dari itu maka terlaksanalah Pacu Jawi ini. Yang mana dengan tujuan Pacu Jawi adalah untuk meningkatkan rasa sosial antara kecamatan dengan kecamatan secara khususnya dan Kabupaten Tanah Datar secara umumnya. Jadi Pacu Jawi ini adalah kebudayaan alam Minangkabau. Secara Minangkabaunya itu kalau di sawah itu batali bajak. Kalau di luar artinya bertani adat. Dengan tujuan adalah untuk menjunjung tinggi agama, adat, dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Berbagai-bagai macam datangnya penggemar-penggemar Pacu Jawi, semuanya badan penuh dengan lumpur, tapi hatinya sangat bersih, sehingga mempunyai hubungan silaturahmi yang sangat tinggi. Kalau setiap kami batutik Pacu Jawi ko, yo barak basentiang Jawi, bayiria menggunakan buang.
Bundok Kanduang membawa talam. Bunyi-bunyian, celempong, aguang. Itu kami darak lah keliling kampung tadinya. Antoi ke sawah. Kami Bapak Cujawi ko Sarotuk juga ada di dalam sawah batali bajak, di luar kami batali adat. Tuh tandonya kami batali adat mempunyai baduin nenyak mama bayiriang di Bundok Kanduang. Kami memakai Jawi ko yos tiok suku. Saya kue Jawi tiok suku. Jadi nangkonya talam aturannya kue Jawi tiok talam, tapi di kami nenyak mama kami banyak. Jadi talam banyak. Jawi itu mah salapan ikut. Ini merupakan masalah terbaru bagi kita. Aku Cujawi ko saja nenek awak dulu. Dulu kalau ke sawah ko bertolong-tolong sifatnya. Jadi sudah sawah didatang, tuh Bapak Cujawi tadi. Jadi dia ke kelompok itu istilahnya tolong menolongnya zaman dulu, tidak ada upah-upah zaman sini. Jadi tradisi itu sejak nenek awak dulu sampai kini lagi bentuk itu ya. Rencak Cujawi tadi, harapannya naik, kamu 2 kali lipat yang naiknya itu. Jadi insyaAllah walaupun nampaknya buruk namanya kau berkembang-kembang, tapi nilai punya agak tinggi tu, emosionalnya agak tinggi tu. Tahun 2000 lah, 2000 kemarin tu. Itu awak jadi joki barunya. Yo kalau awak jadi joki, yo barik resikonya. Artinya barik resikonya patawin tali bajak. Atau mencari lari Jawi, kadang Jawi bergenjang larinya. Itu nangka di samong bah menyamong Jawi ko. Banjir tali bajaknya sedang lari itu. Itu kalau awak jadi joki ko. Jadi kalau awak joki ko, tiba kena nyet tali bajak tu, bayu bakain nampu kaki ko. Kain nampu kaki tu supaya jangan jatuh awak. Kadang kalau jadi ndak bandang namanya, itu nanti sigap awak di sini pelihai awak. Kalau joki gayo memang barik resikonya mah, tapi apanya imbalannya ada pula. Memang kau ada Jawi tadi berjual di tempat pacuan, itu ada apanya untuk joki tu. Uang kerajinannya nama ada untuk joki tu. Tu joki tu bawa kalau pacu jalan tiba tempat pacu, bawa minum, bawa makan. Biaya joki tu tanggung menunggu. Ia tampilnya nana punya kan sepasang 2 ekor namanya. Dan sekali-sekali lapis tu kadang mencari sawah lo. Kalau sawah kadang ada 4 pasang, 5 pasang. Kalau sawah Merdeka 2 pasang misalnya. Ya kalau awak jadi joki kalau di tempat awak naniko namanya kan, ya ndak tangkali awak dah sebab awak jadi sepokok awak pangkalan. Dah tangkali lah ada orang untuk membawa lah, ya tak pasal juga. Itu ada kan 4 kali, 5 kali. Paling kurangnya awak 5 kali. Itu paling kurangnya lah. Risiko yang palingnya barik kami jadi joki ko, kok seandainya jatuh di tengah sawah, tiba Jawi di belakang. Hanya tijaknya di Jawi. Kadang-kadang ke awak di Kabat Tinggi itu malayang tali bajak kawan. Hanya lapinya di tali bajak. Itulah risikonya. Tapi kami sama-sama pacu, sesama kami waspada. Tidak saling kami mengenai, itulah kami jago nah. Ba'ana karaminya kami pacu, lain jarang kami mengenai. Malapi Jawi itu tuh kalau yang gak cali este kan, itu sama yang kalau nyujina Jawinya seorang-seorangnya orang punyanya tapi melawan di pacu nggak ada, patah ada, serang pacu itu patah di sawah itu ada. Ada yang minta pacuan, ada yang milik sendiri. Kebanyakan milik sendiri. Umpamanya awak hobi pacu,
Ya ada ketujuh dari kawan dari orang lain gua. Ya ada gua 10 awak belilah. 4 balik, 5 balik. Kadang-kadang yo lagi didikan awak berhasil. Kalau lombanya tak ada lah. Cuma kadang-kadang 40 detik kami ada hadiah dari apa aja ni, ndak balomba ndak. Cuma hadiah dari panitia sebagai do piala, kayak sarung lah bagai pakaian lah begitu. Kalau lomba ndak ada orang. Kalau jadi untuk permainan kami sapi supaya bulunya rancak. Jadi larinya kuek. Jadinya nak do bimbang-bimbang. Kalau nak sapinya pengana itu ragu-ragu kan untuk lari. Kadang-kadang untuk menanduk kawannya dinyo mengenanya. Kalau kuat ndak, kalau sapinya khusus untuk lari je mengenanya lain. Ya, sarang menutu agak lambat menakis tu takkan gasnya. Itu tu boleh jadi kuih tu. Dia sarang menutu kan agak mogok lari mesti kan. Itu ditekan gasnya. Jadi gas Jawi ko dia ikunya tu. Itu tergantung dia orang mainannya kan. Akan mencari karananya laranca larinya kan tentu ingannya bertambah. Atau makan sakarung lagi makan dua karung. Itu dia capek kadang kan. Itu. Tapi kalau jauhnya kau ndak lari, ndak ada nilainya di gelanggang mereka kan, itu malah tim baru. Itu. Ampe gue lah lebih awak menjual dari pacuan ko. Rago 10 bisa kejual ampe balik, 5 balik. Itulah hasilnya kami pacu ko. Di samping itu kami bateranak, dia semangat loh nyo. Aturan Jawi itu ampe bulan nggak puak kan, habis-habisa 3 bulan. Itu kelebihannya pacu ko. Jadi harga Jawi sekarang naik. Kalau Jawi 8 itu harganya 12 juta atau 15 juta. Tapi kalau lah kuat itu harganya 35 juta sepasang. Seperti saya punya 2 kan. Yang pertama pokoknya 20 juta. Sekarang mau dibeli orang 35 juta. Itulah satu keuntungan. Menilai Jawi itu yang kancangnya rancak penonton orang luar. Mereka sudah nonton kan cerita di lapau. Jawi orang Sinando aja. Itu penilai harga juga. Sistem penilaian ini sesuai dengan tuah. Tuah Jawi yang berpacu adalah tuahnya sepasang. Dalam satu pasang Jawi ini sudah ada larinya yang bagus antara Jawi yang sebelah kiri dan sebelah dalam dan sebelah luar. Itu buat istilah orang adonan dulu sekapalo, adonan kapalonya tinggi, ado yang kapalonya rendah. Dan di situ itu penilaiannya itu tergantung kepada semua penonton. Jadi bagaimanapun jurinya semuanya adalah terletak pada penonton. Kalau Jawi, jangan kamu tanya ke orang keliling, tanya. Kalau ke orang punya Jawinya di Kecem itu tidak mungkin tanya ke orang luar tanya harga Jawinya. Jurinya tidak ada dah. Cuma mencari Jawi itu sesuai larinya tu. Itu bukan kena sendiri naik harga tu. Sudah tu naik nampak airnya naik tinggi begitu tu. Harganya naik sekali tu. Canduan dari apa tu hilang harga apa tadi tidak dianggap. Bahkan punya Jawi itu tidak muat. Jadi minta ke orang lain itu. Dengan dia sendirinya betul tu. Amu saya mau menerima aja di lainnya. Jadi emosionalnya ketinggi dia dalam Jawi kita. Kami pacu karena larinya rancak, lari kancang. Itu naik lari petinya, naik harganya. Harga 10 bisa menjadi 5 balik, 4 balik. 4 juta perbedaannya, 5 juta perbedaannya. Itu aja rasanya. Di harganya kalau di dagiang cuma harganya 10-nya. Kalau di larinya rancak, larinya kancang, sampai 6 balik, 5 balik, 4 balik. Pokoknya 3 juta balik larinya. Paling bawah tu. Itu harganya tidak ada dinilai dagiang lainnya.
Ada nilai rago daging di pasar 50 kan. Tiba di Jawa itu nomor 100 dagingnya. Kami di pasar memalinya memang beda aja. Dan untuk daging dan untuk pacu beda aja ragonya. Gadangnya jadi yang untuk dagingnya murah aja kami beli loh. Tapi kalau untuk pacu ketek kami beli mahal. Nah itu. Nah, cuma jauh ini untuk pacu kan, pusiknya ketek, tabinya tipis, telinganya ketek. Nah itu nemu lagi. Nah itu kami membeli di pasar, tidak sembarang bali di pasar. Bedanya jawi yang berpacu dengan jawi sapi potong. Kalau jawi sapi potong itu melihat kerangkanya sehingga setiap bulan itu bertambah isi kerangkanya. Sehingga dalam 1 tahun kenaikan berat badannya itu jauh sekali. Kalau mengenai sapi pacu itu melihat ciri khasnya, bodi badan dan juga melihat kepada pusar-pusar dan juga melihat kepada tanduknya dan juga melihat kepada matanya sampai melihat kepada itu batang hidungnya. Jadi setelah nantinya dibawa, dilatih, dididik di sawah, di situ mengeluarkan ciri khas yang berkemungkinan ini bisa untuk dibawa berpacu. Sehingga nantinya apabila sapi itu dari mulai bisa dipasangan sampai dibawa kepada tempat pacu yang ramai seperti Ale Anak Nagari, arti Bataga Ambarawa, maka sapi itu langsung dimasukkan berpasangan. Kebetulan sapi itu memang larinya bagus dan gelombang airnya pun bagus. Maka itu tergantung kepada penonton-penonton. Semua penonton sudah mengatakan itu sapinya ada calon, ya calon untuk sapi pacu. Boleh dikategorikan itu sapi yang bagus. Dan dari situ itu sudah bisa penggemar-penggemar yang menonton itu sudah bisa menanyakan harga. Seandainya harga pembelian 7 juta hanya dengan waktu tidak sampai 1 bulan itu sudah bisa ditawar menjadi 9 juta. Dari 9 juga nggak mau orang yang menggila yang menjual, itu bisa naik lagi 500 sehingga menjadi 9,5. Dibandingkan dengan sapi yang harganya sama dengan sapi daging itu jauh sekali beda. Yo kalau dia dong pacu jawi tarua, misalkan orang dua, orang kami ada peti lah, dan cili rago terana menambah lah, mengalir baju-baju lah, sudah. Jadi ada peti lah mengalir. Ekonomi orang kampung ada, kau ada tabu, kau ada pisang hanya bawa kemari dapat peti. Ekonomi awak lah tempat mau kalau mereka pacu jawi dia don, ekonomi lamaan lah di sawah hari hujan. Padi warna dah. Padi kalau pacu jawi padi kadang-kadang punya dah. Kegiatan ini banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, terutama nilai sapinya itu sendiri kalau memasuki finish itu dengan nilai tertentu, itu harga jualnya bisa menjadi 3 kali lipat daripada harga sapi biasa. Jadi ini merupakan suatu peningkatan ekonomi dari hasil penjualan jawi sapinya ini. Setelah pacu jawi ini berlangsung, itu terjadi negosiasi langsung di lapangan terhadap sapi atau jawi yang memenuhi juara seperti kriteria yang ditentukan. Bahwa kriterianya salah satu yang paling menonjol adalah dari larinya sepasang jawi itu lurus, tidak berbelok-belok. Nah ini penilaian. Itu nilai jual jawinya langsung bisa menjadi lebih kurang minimal 2 kali lipat dari harga jual normal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat responsif terhadap kegiatan ini, bekerjasama dengan bidang kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar selalu memberikan fasilitasi terhadap kegiatan ini dengan berbagai bentuk bantuan, dan mudah-mudahan ke depan Ale Pacu Jawi ini merupakan ikon dari pariwisata Kabupaten Datar melalui Biro Perjalanan. Semoga kita akan dapat lebih memperkenalkan di luar dari provinsi ini.